Kemudian yang kedua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mencintai sunnah Rasulullah. Darinya mana? Dalam surat An-Nisa di ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada ya wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, insyaallah itu. Barang siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi, ya, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasuhada, orang yang meninggal di jalan Allah, wasolihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan menjadi sebaik-baik teman kita nanti di dalam surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wasuhada, ya, wasodiqin, wasolihin. Di antaranya apa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ya, artinya apa? Jika kita nanti di surga, posisi surga kita ingin dekat dengan para nabi, di antaranya adalah dekat dengan Rasulullah SAW, maka apa? Jadilah kita sebagai hamba Allah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang mencintai daripada sunnah Rasulullah, ya. Nah, ini yang kedua. Adapun kemudian yang ketiga, mencintai Rasulullah, ya, jadi ingin hidupnya itu seperti hidupnya Rasulullah, kepribadiannya seperti kepribadian Rasulullah, ya, perbuatannya seperti perbuatannya Rasulullah, tampilannya, berhiasnya seperti berhiasnya Rasulullah, ya. Yang kadang dalam riwayat Imam Muslim, ya, ketika Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan akan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, ma'adab talaha, apa yang kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Dia mengatakan, aku tidak menyiapkan dengan amalan-amalan khusus, amalan-amalan hebat, sholat, puasa, zakat, haji, tidak itu. Hanya saja aku mencintaimu karena Allah. Maka apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di surga akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Gitu ya. Nah, kalau yang dicintai artis Korea, ya terus piye? Gitu kan? Belum tentu dia muslim. Gitu kan? Lah kalau yang dicintai kemudian para pemain bola, Masya Allah, semuanya itu labelnya bola, daripada pemain bola itu yang dicintai. Ya, jadi kalau beli kaos di sana nomor 10 ya nomor 10, namanya siapa ya dikasih nama yang sama, stiker dipasang di rumahnya ya namanya daripada itu, cara cukurnya ya pinginnya juga mirip itu. Gitu kan, Masya Allah. Ya, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, berarti nanti di dalam surga kita akan bersama dengan Rasulullah. Itu. Jadi, Masya Allah, terus kita perhatikan itu. Sehingga ada buku saku kecil, ya. Saya ketika ke toko buku pun kemarin masih mendapati dengan cetakan yang berbeda. Anda mungkin sudah sekian kali cetak, berjudul 1001 amalan sunnah sehari semalam. Masya Allah. 1001 amalan sunnah sehari semalam. Ya, coba itu bisa dibeli, dibaca, diamalkan. 1001 loh. Gitu ya. Ya, jadi bagaimana cara makan sesuai Rasulullah, minum sesuai sunnah Rasulullah, tidur sesuai sunnah Rasulullah, bergaul sesuai sunnah Rasulullah, bertamu sesuai sunnah Rasulullah. Oh, semua, karena syariat ini lengkap, gitu ya. Saya pernah mengkaji satu buku di satu majelis itu sampai berapa tahunnya, yang berjudul Yaumun fi Baiti Rasulillah, 1 hari di rumah Rasulullah. Wah, itu luar biasa ya buku itu, ya. Nah, jadi Mas Rasulullah mencintai Rasulullah. Kemudian berikutnya menanggung kehidupan anak yatim. Jelas ya? Dalam Quran Muslim Rasul mengatakan begitu kan? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma. Aku, kata Rasulullah, dan penanggung anak yatim di surga seperti ini, yang menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya
dan beliau gerak-gerakkan. Seperti ini artinya apa? Nggak jauh nanti aku dan para penanggung anak yatim, gitu ya. Tapi yang menanggung dengan benar, ya, jangan modus, gitu ya. Ya modusnya dikumpulin ternyata masya Allah menjadi predator, bahaya, hati-hati itu, gitu kan? Ya, ini maka ikhwanullah, kadang saya pun agak riskan juga kok ke panti-panti yang kadang itu saya lihat ada pelang gitu ya depan rumah, yang saya lihat kok campur gitu ya, laki perempuan gitu ya. Nah ini ya, bahwa kita mendapatkan amanah besar ini ya kelola konsep sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketetapan syariat, sesuai sunnah harusnya. Jadi pisah, yang putri khusus putri, yang putra nanti khusus putra, yang putra pun untuk diperhatikan betul, yang putri khusus putri pun musyrifnya itu harus diperhatikan betul di dalamnya, ya. Jangan sampai justru malah terjadi kemaksiatan besar-besaran, ya, terjadi kemaksiatan besar-besaran. Dan ini perkara yang bukan kecil, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara besar, ya. Bahkan apa namanya, kita mengambil faedah yang disebutkan dari kalangan para ulama, keburukannya, dosanya, kekejiannya itu melebihi daripada zina laki perempuan. Karena apa? Ini belum pernah dilakukan oleh seseorang di alam semesta ini kecuali kaum Lut, yang kemudian akan dilanjutkan oleh generasi kita, dan kalau mau diungkap itu ternyata banyak, gitu loh. Karena biasanya apa? Yang sudah terjangkiti dia nanti akan menularkan kepada orang lain. Terus mata rantai ini harus kemudian di-cut, bahkan juga menimpa para asatid, karena dulu mungkin pengaruh di pesantrennya, gitu kan. Ini harus di-cut ini ya, jadi nanti perlu ada kajian khusus. Ini bukan perkara kecil, tapi ini perkara besar, ya. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, kalaulah diizinkan kita untuk membakar manusia, maka tidak ada hukuman yang pas untuk para pelaku homoseksual, lesbi, sodom, kecuali untuk dibakar. Tapi karena yang cocok untuk membakar manusia adalah pemilik manusia, yaitu Allah nanti di akhirat. Kalaulah boleh, hukumnya yang pantas itu apa? Dibakar mereka itu. Man wajadtum man fa'ala atau man amila amala qaumin lut faqtulul fa'il wal maf'ul, kata Rasulullah. Hadis sahih. Rasul mengatakan apa? Kalau Anda mendapati ada perilaku yang dilakukan oleh orang terdekatmu, oleh orang di sekitarmu yang melakukan amalan kaum Nabi Lut, maka apa? Bunuhlah mereka berdua. Ya. Pelaku dan imbas yang terkena itu bunuh dua-duanya. Yang terkena sodom, yang menyodom semua, yaitu untuk faktulu fa'il wal maf'ul. Ya. Nah, maka harus benar, dan keutamaannya luar biasa, akan dekat bersama Rasulullah nanti di surga. Kafirul yatim, ya, yang menanggung kehidupan anak yatim. Kemudian yang terakhir, berakhlak mulia, yang ingin ya untuk kemudian berposisi nanti di surga, dekat berdampingan dengan Rasulullah, yaitu apa? Untuk memiliki akhlak yang mulia. Kan Rasul mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai dan orang yang nanti ya tempat apa namanya singgahnya di surga itu dekat denganku pada hari kiamat, apa kata Rasulullah? Ahasinakum akhlaqan. Di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Di antara kalian yang paling baik akhlaknya, itulah nanti yang akan berposisi di surganya berdampingan denganku, kata Rasulullah. Jadi adanya kesempatan beberapa amal tadi ini untuk kita menjadi ahli jannah, dan bukan hanya sekedar ahli jannah, tapi menjadi istimewa ya, tempat surga kita di samping Rasul SAW, yaitu dengan amal-amal ini, sebagaimana hal ini keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, yang Rasul mengatakan ya bahwa Thalhah wa Zubair jari fil jannah, bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam tetanggaku di dalam surga, kata Rasulullah. Ini mungkin dapat kita kaji di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan selain kita untuk ya bagaimana bisa mengetahui perjalanan dan keutamaan daripada kalangan para sahabat Nabi, tapi kita juga bisa untuk mencontoh
mereka, karena ketika kita mengenal mereka bukan hanya sekedar kita tahu, kita ngerti, tapi bagaimana kita bisa mencontoh ya perbuatan-perbuatan mereka sehingga mereka dalam posisi kemuliaan seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa untuk mengupayakan di posisi tersebut juga. Wallahu ta'ala bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lisa'iril muslimin fi jam'i wal akhir. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.